Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel GP Media bersama kakak Kahizki, yang kali ini kakak akan membahas tentang prediksi soal TPS UTBK 2022, pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan beberapa soal yang nanti akan kita bahas. Oke, maka dari itu perhatikan baik-baik ya soalnya. Kita langsung masuk ke nomor yang pertama. Nah, di sini sudah ada bacaan. Berarti tugas kita adalah membaca soalnya, kemudian kita baru bisa menjawab pertanyaannya. Oke, yang pertama, topik yang dibahas pada bacaan di atas adalah apa? Oke, topik ya. Kalau misalkan topik, berarti yang diminta dari soal itu adalah keseluruhan paragraf yang ada. Oke, karena di sini cuma ada satu, berarti yang kita baca ya cuma satu. Oke, kalau misalkan ada 3 paragraf, berarti kita harus membacanya secara menyeluruh, baru bisa kita jawab. Oke, nah di sini pada paragraf yang disediakan itu dijelaskan tentang penundaan, ya, penundaan CPNS atau penerimaan calon pegawai negeri sipil. Nah, diakibatkan oleh adanya COVID-19. Pada tahun 2011 itu akan dilaksanakan, tapi karena ada COVID, penyelenggaraan ini dibatalkan. Dan kemudian pada CPNS tahun 2020 sampai 2021 itu ditiadakan. Alasannya selain COVID, ya, perintah dari Presiden Joko Widodo itu adalah untuk merampingkan birokrasi yang ada di pemerintahan. Dan juga itu membuat pekerja yang ada di sana juga ikut dilangsingkan atau dipilih lagi. Oke. Nah, jadi Presiden Joko Widodo itu menyuruh untuk menggunakan pegawai yang ada saja, tidak perlu merekrut kembali. Nah, topik yang dibahas pada bacaan di atas adalah apa? Jadi, topik yang kita bahas pada paragraf di atas ini adalah tentang penundaan, ya, penundaan penerimaan CPNS dari tahun 2019 sampai 2021 akibat adanya COVID-19. Maka dari itu jawaban yang tepat adalah yang B, ya. Penerimaan CPNS 2019-2021 terganggu karena COVID. Oke, seperti itu untuk yang nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Simpulan teks tersebut adalah apa? Oke. Sama kayak tadi topik, tapi di sini kita harus menyimpulkan, bukan hanya sekedar menyebutkan bahwa apa sih intinya dari paragraf tersebut, tapi kesimpulan yang kita bisa ambil dari bacaan yang ada. Nah, kalau misalkan kalian baca teliti, ya tadi kan kita udah bahas nih bahwa ini itu bercerita tentang CPNS yang ditunda akibat dari COVID. Oke, berarti topik sama simpulannya itu agak mirip. Berarti kita cari aja. Tadi kan topiknya itu adalah penundaan, ya, penerimaan CPNS 2019-2021. Nah, berarti untuk simpulan teksnya juga nggak akan terlalu jauh. Kalau kita cari yang sama, maka jawabannya itu adalah yang E, ya, penundaan seleksi CPNS 2019 dan peniadaan penerimaan CPNS 2020 dan 2021 dilakukan akibat COVID-19. Itu dia jawaban untuk nomor 2. Kakak lanjut ke soal nomor 3. Antonim dari kata pengesahan pada bacaan tersebut adalah apa? Oke, pengesahan berarti ada sesuatu yang disahkan menjadi legal. Berarti kalau misalkan belum sah berarti masih ilegal, ya. Kalau misalkan ada suatu peraturan yang tidak jadi disahkan, berarti maksudnya adalah apa? Rencana tersebut akan dibatalkan. Oke, sehingga jawaban yang tepat dari antonim pengesahan adalah yang pembatalan. Oke, itu dia untuk jawaban nomor 3. Kakak lanjut ke soal nomor 4. Makna imbuhan mei pada kata melempari memiliki kesamaan makna pada kata apa? Oke, di sini kita harus tahu dulu makna dari melempari, ya. Makna dari kata melempari itu adalah kegiatan yang sering diulang-ulang. Berarti mahasiswa tersebut melempar, ya, batu ke arah aparat secara berulang-ulang. Oh, itu dia maknanya, sehingga kita juga harus mencari kata yang memiliki makna yang sama. Oke, maka dari itu jawabannya itu adalah yang B, ya, yaitu memetiki. Oke, berarti memetiknya itu dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Itu dia nomor 4. Lanjut ke soal nomor 5. Nah, laporan PBB pada 2019 mengenai krisis keanekaragaman hayati memperkirakan bahwa kepunahan mengancam lebih dari 1 juta spesies hewan dan tumbuhan, baik yang sudah diidentifikasi maupun belum. Inti dari kalimat tersebut adalah apa?
Oke, kalian sudah sering kan mencari yang namanya inti kalimat. Nah, inti kalimat ini tersusun dari dua kata, yaitu subjek dan predikat. Oh, berarti di sini yang harus kita lakukan adalah mencari keduanya, yaitu subjek serta predikatnya. Kalau kalian perhatikan dengan baik-baik bahwa yang akan menjadi subjeknya pada kalimat di atas adalah laporan PBB pada 2019 mengenai krisis keanekaragaman hayati. Udah sampai situ. Ya. Nah, sampai sini itu adalah subjeknya. Sementara untuk kata memperkirakan itu kan kata kerja ya. Oke, sehingga akan menjadi predikatnya. Nah, di sini kita sudah mempunyai yang namanya subjek dan predikat. Oh, berarti inti kalimatnya itu adalah yang pertama adalah laporan dan seterusnya, dan ditambah predikatnya yaitu memperkirakan. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Ya, untuk subjeknya cukup diwakilkan oleh laporan, sementara predikatnya yaitu memperkirakan. Oke, berarti jawabannya itu yang cocok adalah C. Ya, itu dia untuk nomor ini. Kakak lanjut. Frasa yang sebentuk dengan kebijakan konservasi adalah apa? Berarti kalau misalkan soalnya itu minta frasa yang sebentuk, berarti katanya itu harus memiliki makna yang sama atau jenisnya sama. Ya, kita lihat dulu dari kata kebijakan konservasi. Kebijakan konservasi yang pertama ada kata kebijakan. Kalau kalian paham tentang jenis kata, maka kalian akan memilih kebijakan ini sebagai kata benda. Oke. Dan sementara satu lagi konservasi itu berarti merupakan kata benda. Sehingga kita juga harus mencari kata-kata yang memiliki jenis kata yang serupa tadi. Kalau kalian cari, maka jawaban yang tepat atau memiliki jenis kata yang sama dengan kata kebijakan konservasi adalah yang E ya. Kesesatan, dari awal sesat kan. Terus kebijakan itu dari kata bijak. Oke, bijak itu kata sifat. Nah, jika ditambah imbuhan ke an, maka akan menjadi kata benda. Oke. Sementara interpretasi itu memiliki makna yang sama dengan konservasi atau jenis kata yang sama ya. Sehingga jawabannya itu adalah yang E. Oke. Untuk nomor 6 ini. Kita lanjut ke nomor 7. Pola yang sama dari kata ambil ya, yang berasal dari kata gambar yang diambil. Oke, berarti di sini kita harus mencari makna kata yang sama, yaitu kata yang berimbuhan, kata kerja ya. Karena diambil itu dari kata ambil. Kalau misalkan kalian cari ya, coba kita lihat dulu yang A, hidup bermanfaat. Nah, bermanfaat itu bukan kata kerja ya, tapi kata sifat. Yang kedua itu yang B, hati yang tersakiti. Oke, tersakiti itu adalah kata kerja juga kan? Ya, karena di situ ada kata ter dan imbuhan akhirnya yaitu i. Ter itu biasanya kita gunakan dalam kata tertendang, artinya tidak sengaja kan, tapi itu kita dilakukan oleh kita. Nah, berarti jawaban itu yang B. Kalau C coba lihat, budi yang baik. Baik itu kan kata sifat ya. D, teman yang berakhlak. Berakhlak itu berarti kepunyaan kan ya, bukan kata benda. Yang E, pesawat jatuh. Nah, jatuh itu kata kerja sebenarnya. Namun di sini tidak ada imbuhannya, sehingga jatuh ini tidak bisa kita pilih. Nah, yang kita pilih itu adalah yang B, yaitu kata kerja yang memiliki imbuhan. Oke. Berarti jawabannya yang B untuk nomor 7 ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.